Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gita Injela Ghazali dengan NPM 21901011307. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Isu Strategis PAI Kontemporer yang berisi pentingnya perlakuan masyarakat dan dunia pendidikan terhadap penyandang disabilitas. Apa itu disabilitas? Disabilitas merupakan kata lain atau kata pengganti penyandang cacat. Mungkin selama ini pandangan masyarakat terhadap para penyandang disabilitas kurang baik. Hal ini telah dibuktikan oleh sikap masyarakat yang enggan bergaul dengan seseorang yang memiliki disabilitas. Akan tetapi, sikap yang paling baik dalam memandang orang yang menyandang disabilitas adalah memandang penyandang disabilitas dengan sebagaimana mestinya tanpa memandang disabilitas yang sedang dialami seseorang. Sikap yang seperti ini perlu kita terapkan kapanpun dan baik di lingkungan manapun. Seseorang yang memiliki disabilitas tidak selalu terbelakang dalam berbagai bidang. Pasti seseorang yang hidup di dunia ini mempunyai kelebihan dan kelemahan masing-masing. Oleh karena itu, seseorang yang memiliki disabilitas tidak perlu dipandang sebelah mata. Dan sikap yang paling baik yang harus kita lakukan adalah tidak membeda-bedakan kondisi fisik, kedudukan, maupun status sosial dalam bergaul dengan siapapun. Hal ini juga dijelaskan pada Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1997 Pasal 1 yang terdiri dari penyandang cacat fisik, penyandang cacat mental, dan penyandang cacat fisik dan mental. Dari sini dapat kita ketahui bahwa maksud disabilitas adalah kelainan fisik dan atau mental yang dapat mengganggu atau menjadi rintangan bagi penyandangnya untuk melakukan aktivitas sebagaimana umumnya orang. Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Fat ayat 17 yang artinya, tiada dosa atas orang-orang yang buta dan atas orang yang pincang dan atas orang yang sakit. Dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah akan memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dan barang siapa yang berpaling, niscaya akan diazabnya dengan azab yang pedih. Quran Surat Al-Fat ayat 17. Ayat tersebut menjelaskan bahwa kita tidak boleh membeda-bedakan antara satu dengan yang lainnya, baik seseorang dalam keadaan cacat atau sempurnanya. Yang dinilai Allah ialah ketakwaan dan keimanannya saja. Banyak di antara kita yang tidak mengetahui bahwa tanggal 3 Desember adalah Hari Disabilitas Internasional. Kegiatan yang dapat kita lakukan seperti memperdayakan disabilitas. Tujuan adanya Hari Disabilitas Internasional ini untuk mengembangkan wawasan masyarakat akan persoalan-persoalan yang terjadi berkaitan dengan kehidupan para penyandang disabilitas dan memberi dukungan untuk meningkatkan martabat, hak, dan kesejahteraan para penyandang disabilitas. Setiap manusia yang lahir ke dunia dalam kondisi yang sama-sama diciptakan oleh Allah, sama-sama terlahir dari perut seorang ibu, dan sama-sama memiliki hak untuk hidup, termasuk juga para disabilitas. Tuhan menciptakan manusia dengan kondisi yang sempurna, memiliki akal yang digunakan berpikir. Kemampuan berpikir inilah yang menjadi dasar bagi manusia untuk dapat menjalankan perintah Allah dalam hal menuntut ilmu melewati suatu proses pendidikan. Allah berfirman dalam Quran Surat At-Tin ayat 4 yang artinya,
Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Quran Surat At-Tin ayat 4. Proses pendidikan sebenarnya dimulai ketika seorang manusia dilahirkan. Pendidikan ini berawal didapat dari lingkungan keluarga, di mana seorang anak dididik oleh ibu dan bapaknya. Menginjak usia sekolah, anak mulai dimasukkan ke jenjang pendidikan formal agar memperoleh cukup ilmu pengetahuan yang dapat menyongsong masa depannya. Lalu, bagaimana anak penyandang disabilitas itu dapat memperoleh pendidikan formal? Untuk anak-anak penyandang disabilitas, sejak dulu sudah berdiri sebuah sekolah khusus yang memang diperuntukkan untuk memberikan pendidikan bagi mereka. Sekolah itu diberi nama sekolah luar biasa yang di dalamnya meliputi SDLB, SMBLB, dan SMALB dengan kekhususan yang berbeda-beda. Namun, jika anak penyandang disabilitas sudah memiliki kemampuan yang memadai untuk belajar bersama teman-temannya yang non-disabilitas, maka sebaiknya anak penyandang disabilitas disekolahkan di sekolah reguler melalui program inklusi. Dengan disekolahkan di sekolah reguler, anak penyandang disabilitas diharapkan mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan masyarakat sesungguhnya dan mampu bersaing secara akademis dengan anak lain yang non-disabilitas. Tetapi, perlukah penyandang disabilitas mengenyam pendidikan tinggi? Setelah menyelesaikan pendidikan menengah, banyak orang tua dari penyandang disabilitas yang bingung akan nasib anaknya. Tidak seperti orang tua yang memiliki anak non-disabilitas. Mereka semangat mendorong anaknya untuk melanjutkan sekolah ke jenjang pendidikan tinggi. Meski begitu, ada juga orang tua yang meminta anaknya untuk langsung mendaftar kerja. Yang membuat orang tua dari anak penyandang disabilitas bingung adalah kurangnya keterampilan yang dimiliki anaknya, lapangan kerja yang menolak adanya disabilitas, rasa takut menyekolahkan anaknya di perguruan tinggi, dan masalah ekonomi. Akhirnya, banyak dari mereka yang membiarkan anaknya putus sekolah dan kehilangan masa depan. Kasus seperti ini banyak kita jumpai dalam kehidupan. Kurangnya informasi yang dimiliki orang tua menimbulkan cara pandang mereka lebih ke arah pesimis dan negatif terhadap nasib anaknya sendiri. Mereka lupa bahwa Allah sudah menjamin rezeki untuk setiap manusia dengan adil. Seiring dengan perkembangan zaman beserta ilmu pengetahuan pendidikan, tidak cukup berhenti sampai jenjang menengah saja. Perlu dilanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi agar pengetahuan manusia berkembang optimal. Para penyandang disabilitas memiliki kesempatan yang sama untuk mengenyam pendidikan tinggi. Pemerintah juga sudah menetapkan peraturan yang mengatur bahwa para penyandang disabilitas berhak melanjutkan pendidikannya setinggi mungkin, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 dan Permenristek Dikti Nomor 46 Tahun 2017. Dengan disabilitas menempuh pendidikan setinggi mungkin, nantinya lapangan pekerjaan juga akan semakin terbuka dengan sendirinya. Saat ini memang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 2016 bahwa perusahaan swasta berhak menyediakan 1% dari total karyawannya untuk menyandang disabilitas. Sedangkan perusahaan milik negara wajib memperkerjakan 2% pegawainya. Namun, faktanya banyak perusahaan yang masih melaksanakan penolakan dengan alasan ijazah dan lain-lain. Oleh karena itu, disabilitas perlu mengenyam pendidikan tinggi agar memiliki kesetaraan dengan mereka yang bukan disabilitas. Dan negara wajib menyediakan dan mengelola infrastruktur yang ramah bagi disabilitas. Sekian dari saya.
Kurang lebihnya saya minta maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.